katanya percaya Tuhan, tetapi justru hidupnya itu tidak sesuai dengan kebenaran. Ya tidak heran kalau Tuhan itu tidak memberkati. Dan memang sengaja Tuhan tidak memberkati. Gimana pastor anak Tuhan menyikapinya? Ini nggak kenal, nggak takut, tapi apa yang dia doakan kok kayaknya dikabulkan gitu. Dikabulkan aja, ada aja. Selayaknya hubungan anak dan orang tua deh ya. Kalau misalnya anak lagi bandel-bandelnya, minta apa aja mungkin nggak dikasih. Bisa jadi. Kecuali minta makan ya. Orang tua yang jahat sih kalau anaknya minta makan nggak dikasih ya. Tapi kalau anaknya lagi baik, lagi deket, lagi disayang, lagi nurut gitu ya, suruh mandi, bersihin halaman rumah masak ini anak apa pembantu ini? Nah, itu pasti disayang sama orang tua. Betul nggak? Betul. Saya lagi mikir Sobat Tri, apakah ini juga bisa kita praktekkan untuk hubungan kita dengan Tuhan? Oke. Jadi topik kita hari ini apa Ju? Topik kita hari ini semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, apakah semakin doa kita itu semakin dijawab? Iya, kayak tadi ya, perumpamaan atau hubungan orang tua sama anak yang tadi tuh saya ceritain Sobat Reid ya. Kita hari ini akan ngobrol bersama, wah ini yang ditunggu-tunggu. Betul. Ya, ini adalah narasumber yang sudah langganan, dalam tanda kutip ya. Udah rutin sekali setiap bulan join bersama kita, siapa Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Samuel Sugiarto, Kepala Pusat Kerohanian UK Petra. Shalom Pastor Samuel, halo. Shalom Pastor, halo. Shalom Pak Nathan, Pak Duo Nathan, shalom semuanya. Gimana kabarnya? Kabar baik, terima kasih Pastor Samuel. Pastor. Bagaimana kabar Pastor? Baik juga? Puji Tuhan, baik juga. Puji Tuhan. Kalau hubungan pertemanan kan juga sama ya Pastor. Kalau nggak kenal nggak dipinjemin duit. Kalau yang kenal pasti lebih dipinjemin duit, ya dong? Belum tentu. Saya semakin saya kenal, semakin saya nggak pinjemin duit Pastor. Kalau selayaknya hubungan pertemanan tadi juga sama, hubungan orang tua juga mungkin kejadian. Kita sedang bicara apakah itu juga terjadi saat hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Makin dekat, makin diturutin apa maunya, makin ditolong mungkin, doanya makin dijawab juga. Tapi sebelumnya Pastor, gimana kita bisa ngukur kedekatan kita dengan Tuhan? Kan parameternya apa sih kalau biasanya orang itu mikirnya gini ya Pastor ya. Semakin dekat sama Tuhan, semakin diberkati nih. Atau semakin dekat sama Tuhan itu tandanya doanya makin panjang. Biasanya gitu ya. Kalau doanya makin panjang, lagi deket-deketnya nih Mbak, sama Tuhan nih, luar biasa nih. Penyembahannya makin panjang, apalagi dengan mungkin durasi yang panjang, lalu juga penyembahannya yang luar biasa kelihatannya oke sekali gitu ya. Serius banget. Wah, ini lagi deket banget nih sama Tuhan nih. Atau gimana? Kedekatan itu bisa diukur dengan cara apa, Pastor? Iya. Jadi kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, ketika berbicara tentang orang yang dekat dengan Tuhan, itu pertama-tama berbicara adalah orang itu mengenal Tuhan. Jadi kedekatan itu bukan diukur dari hasil akhirnya, karena Alkitab kan juga mencatat orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya benar, contohnya kayak Ayub. Apakah kemudian hidupnya lancar-lancar saja? Enggak juga kan? Ya, ada penderitaan. Bahkan penderitaannya kalau kita baca dalam kitab Ayub, ini penderitaan yang sangat ya nggak pernah dibayangkan lah. Betul. Kehilangan harta benda sekaligus, kehilangan anak sekaligus, kehilangan kesehatan. Wah, ini luar biasa sekali. Iya. Tetapi Alkitab tetap menuliskan bahwa dia orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kedekatan itu pertama-tama diukur dari pengenalan kita akan Tuhan. Apakah kita semakin mengenal karakter-karakter Tuhan? Apakah kita semakin mengenal akan hatinya Tuhan? Iya. Nah, pengenalan itu mendorong pada ciri yang kedua. Ciri itu adalah semakin kita mau tunduk dan taat pada kehendak-kehendaknya. Iya. Pengenalan itu membuat kita tahu Tuhan itu pengennya apa sih. Dan ketika kita tahu pengennya Tuhan apa, kita tuh pengen untuk juga menginginkan hal tersebut. Karena kita yang dekat dengan Tuhan itu kan berarti ibaratnya kayak orang itu kan cinta ya. Orang itu sayang. Nah, kalau kita itu cinta sama orang kan, apa yang dia ingin ya kita ingin gitu. Apa yang dia suka kita juga belajar untuk menyukai. Nah, demikian juga ketika kita itu dekat dengan Tuhan, maka kita akan belajar untuk menjadikan keinginan Tuhan itu sebagai keinginan kita. Sehingga itu diresponi dengan ketundukan, ketaatan kita kepada kehendak-kehendak Tuhan. Nah, itu menjadi ciri yang kedua, dan dampak dari itu, dari ketundukan, ketaatan kita pada Tuhan, seperti kata Paulus di dalam surat Galatia, akan menghasilkan buah roh. Nah, buah roh itu juga merupakan tanda bahwa kita tuh dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena orang yang bisa menghasilkan buah roh itu kan bukan karena dirinya yang hebat, tetapi karena orangnya tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, bahasa Paulus, sehingga kemudian Roh Tuhan itu bekerja dan memberikan buah dampak di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi bisa menghasilkan buah roh itu juga tanda bahwa orang itu dekat
dengan Tuhan. Baik. Kalau bagaimana dengan kita hari ini, gitu ya? Kita kan kepengennya ya, jujur aja nih, Sobat Rohid ya, kepengen dilihat dekat dengan Tuhan ya dengan cara yang tadi ya saya bilang ya. Mungkin doanya lama gitu ya. Durasinya lama bener nih ya. Saya biasa doa 8 jam. Saya doa malam, aminnya pagi. Itu doa dan tidur, Bapak Jonathan. Jangan dipraktekin ya Sobat. Tidur di pangkuan Bapak. Bisa aja. Jonathan silakan. Okay. Tapi ke pertanyaan kita yang utama, Pastor. Iya. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, apakah betul semakin doa kita itu dijawab? Apakah seperti itu, Pastor? Ya, jadi kita perlu membaca pertanyaan ini di dalam 2 kategori. Kategori yang pertama adalah begini. Apakah semakin dekat dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita minta dan segala sesuatu yang muncul di dalam hati kita yang kita inginkan itu pasti diberikan oleh Tuhan? Nah, kalau model kategori pertanyaan begitu, jelas jawabannya adalah tidak. Oke. Jelas jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dan keinginan-keinginan kita itu bukanlah keinginan-keinginan yang terbaik. Bisa jadi baik, tapi bukan terbaik. Dan saya ingat saya pernah sampaikan bahwa Tuhan itu tidak bisa memberi yang kurang baik. Tuhan itu tidak bisa memberi yang cukup baik. Tuhan itu hanya bisa memberi yang terbaik. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Yang keluar dari dia hanyalah kesempurnaan tersebut. Sehingga kalau kita minta yang baik atau yang cukup baik, ya jelas Tuhan tidak akan memberikan akan hal tersebut. Apalagi kalau kita minta segala sesuatu yang memuaskan hawa nafsu kita. Maka di dalam bagian firman Tuhan kan juga dikatakan, bisa jadi kita ini berdoa dan tidak mendapatkan jawaban karena doa itu merupakan permintaan-permintaan yang bersifat kedagingan kita. Sehingga Tuhan tidak akan memberikan jawaban terkait dengan hal tersebut. Jadi tidak semua orang yang dekat, orang yang berdoa minta segala sesuatu itu pasti Tuhan kabulkan, itu tandanya dekat dengan Tuhan. Enggak. Tetapi kategori yang berikutnya, apakah orang yang dekat dengan Tuhan itu doanya dijawab? Iya, kalau pengertiannya adalah demikian. Orang yang dekat dengan Tuhan itu kan semakin kenal hatinya Tuhan tadi. Betul. Sehingga apa yang diminta oleh orang tersebut memang pasti itu adalah kehendak Tuhan. Memang pasti itu adalah muncul dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga ya jelas orang-orang yang doanya seperti ini akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itulah yang menjadi isi hatinya Tuhan. Seolah-olah kita berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, itu kan sebuah format kalimat yang umum, yang sebenarnya itu bisa kita katakan dalam konteks apapun. Dalam misalnya studi kita nih, kita berdoa, Tuhan, saya pengen nih studi saya betul-betul bisa memuliakan Tuhan. Itu kan seolah-olah kayak kita berdoa, Tuhan, nyatalah kerajaan-Mu di dalam studi saya. Supaya betul-betul melalui studi saya nama-Mu dimuliakan. Apakah Tuhan akan mengabulkan doa seperti itu? Pasti, karena itu merupakan kebenaran Tuhan. Jadi tergantung mana yang dimaksudkan. Dari dekatnya itu, maksudnya dekat dengan Tuhan itu pasti dijawab itu yang mana? Apakah kategori itu segala sesuatu yang kita minta? Enggak, kalau demikian. Tapi kalau memang itu merupakan kehendak Tuhan, jawabannya pasti iya. Baik, luar biasa. Seperti itu. Dan orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh pasti akan tahu isi hatinya Tuhan. Benar. Gitu ya. Doanya juga nggak sembrono gitu ya. Nggak minta yang aneh-aneh gitu ya, atau nggak minta yang wah ini kedagingan nih, ini buat saya nih, ini buat apa namanya kesukaan saya sendiri nih. Wah itu bahaya banget ya. Dan itu dari penjelasannya Pastor Samuel. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, apakah semakin doa kita dijawab? Bisa iya, bisa enggak ya, Sobat Raida. Karena namanya manusia, masih daging. Mungkin mintanya aneh-aneh. Ya nggak dijawab dong pasti ya. Tapi gini Pastor, kita mungkin bicara tentang kasus yang lain. Ketika ada orang yang kelihatannya nggak mengasihi Tuhan, bahkan mungkin nggak kenal, nggak takut akan Tuhan, tetapi apa yang dia doakan, biasanya kan orang mendoakan sesuatu pasti dia juga ceritakan, aku lagi doa soal ini nih, wah semoga nih usahaku makin gede nih, ternyata beneran gede usahanya, makin gede, mungkin aku pengen lulus cepet deh, lulus cepat, padahal nggak takut akan Tuhan, atau mungkin bahkan nggak kenal Tuhan, atau mungkin aku pengen beli sesuatu deh, kejadian. Nah kalau seperti itu gimana Pastor anak Tuhan menyikapinya? Ini nggak kenal, nggak takut, tapi apa yang dia doakan kok kayaknya dikabulkan gitu. Dikabulkan aja, ada aja. Apakah kita juga harus, berarti salah nih jalan saya, kan nggak begitu? Bagaimana Pastor? Ya, jadi saya harus jujur memulai jawabannya ini dengan memberitahu bahwa sangat sulit ya untuk bisa mengetahui dengan pasti kondisi setiap orang.
Ya, sangat-sangat sulit untuk mengetahui secara pasti, sehingga saya cuma bisa memberikan kemungkinan-kemungkinannya saja. Baik. Dan saya tidak tahu ini kemungkinan ini yang mana yang akan terjadi. Jadi saya berharap gini loh, jangan sampai jawaban saya ini ketika nanti ada orang Kristen nih, terus lihat temennya nih, lihat temennya kemudian, dia ini nggak takut dengan Tuhan, misalnya, bahkan orang yang hidupnya tidak bermoral, misalnya seperti itu. Tapi ingin apapun dipenuhi. Terus dia bilang, wah berarti ini sesuai nih dengan jawabannya Pastor Samuel nih. Berarti dia nih termasuk kategori ini. Nah, saya minta jangan demikian. Saya akan menyebutkan beberapa ciri supaya kita tahu bahwa sulit untuk bisa membedakan dengan sangat pasti tanpa memperhatikan konteksnya. Jadi kemungkinan yang pertama adalah demikian. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang jahat, bahkan kata Alkitab adalah orang-orang yang hidupnya itu melawan Tuhan, itu tetap hidup di dalam anugerah umum Tuhan. Maka kenapa Tuhan Yesus ini berkata bahwa Bapa yang baik itu adalah Bapa yang memberikan matahari baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Yang memberikan hujan baik kepada orang yang baik dan kepada orang yang jahat. Yang artinya anugerah umum Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kasih, yang tidak menahan kasihnya kepada siapapun. Dia bukan Tuhan yang kemudian hitung-hitung, wah ini orang-orang yang jahat nih, saya nggak mau kasih dia. Tidak demikian. Dia yang Maha Kasih, dia mencurahkan anugerahnya dengan tujuan supaya orang tersebut yang merasakan anugerah Tuhan boleh mengenal Tuhan, boleh berbalik jalan hidupnya. Harapannya seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang jahat, orang yang tidak baik, orang yang tidak bermoral, kenapa kok masih bisa menikmati berkat-berkat umum? Ya karena memang Tuhan berikan. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, kenapa kok mereka itu bisa mendapatkan berkat umum Tuhan? Karena memang mereka melakukan bagiannya. Contoh, orang yang jahat, kan kalau misalnya orang jahat, dia berdagang, bisa nggak dia dapat untung? Ya bisa. Betul. Iya dong. Tapi kalau ditanya gini, kenapa kok dia bisa dapat untung? Ya jawabannya adalah karena dia bekerja. Dan Tuhan memberkati berkat umum melalui pekerjaan tersebut. Nah, kalau ada orang jahat, orang tidak bermoral, tidak bekerja, apakah kemudian, dan ini tidak punya dia bukan anaknya sultan gitu ya, bukan kategori orang-orang kaya begitu. Pertanyaannya kalau dia nggak kerja, dia orang jahat, apakah dia bisa mendapatkan berkat? Ya tentu jawabannya belum tentu. Belum tentu. Betul. Sehingga dalam hal ini Tuhan memberikan anugerah umum berdasarkan memang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah ini kategori yang pertama. Jadi kita perlu tahu Tuhan kita tuh baik. Orang jahat pun juga diberkati oleh Tuhan. Tapi kita perlu ingat, semua kebaikan itu harusnya membawa mereka melihat Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan ini bisa menjadi cara kita sebagai orang percaya untuk memberitahu mereka bahwa ini loh semua datang dari Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Nah ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua, bisa jadi loh, segala kenikmatan hidup, segala berkat itu kan bukan datang dari Tuhan. Nah ini bisa jadi kategori yang kedua. Nah ini yang membuat saya tadi mau mengatakan jangan sampai ini cepat-cepat diambil, terus orang berkata gini, wah ini pasti bukan datang dari Tuhan. Wah ini hasil dari pelet ini. Wah ini harus dari ngepet ini, hasil dari mana pun. Bukan begitu kan ya? Waduh, ya, belum tentu. Tapi bisa enggak itu menjadi salah satu kemungkinan? Bisa. Karena di dalam dunia ini, firman Tuhan juga mengatakan, dunia ini saat ini dikuasai sementara oleh kuasa-kuasa kejahatan. Roh-roh jahat, penguasa-penguasa dunia tersebut. Sehingga bisa enggak penguasa-penguasa dunia itu memberikan segala sesuatunya yang baik kepada orang yang jahat tersebut? Bisa. Sehingga itu bisa datang dari si jahat. Maka itu kenapa kok ada orang yang melakukan tindakan-tindakan klinik. Mereka bisa enggak jadi kaya? Ya bisa. Karena apa? Ya memang kuasa-kuasa jahat itu bisa memberikannya. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, kategori yang ketiga adalah begini. Kita perlu juga membaca bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga di dalam kejatuhan dunia ini dalam dosa, aturan-aturan yang dulunya diciptakan Tuhan dan ditetapkan Tuhan sebagai aturan yang benar, sekarang ini digantikan dengan aturan-aturan yang jahat. Contoh, Tuhan itu menetapkan bahwa orang benar itulah yang kemudian akan mendapatkan berkat. Orang yang hidupnya jujur itulah yang kemudian akan mendapatkan kemujuran. Itu adalah cara Tuhan bekerja. Tetapi ketika dunia ini sudah rusak karena dosa, maka disitulah kita mendapati bahwa aturan-aturan ini sudah diselewengkan. Sehingga sekarang orang yang jujur bukannya dapat mujur, tapi hancur kan. Gitu loh. Orang yang justru tidak jujur di tengah sistem dunia yang korup dan rusak ini, nggak heran dia semakin mujur, semakin
kaya. Iya. Nah, sehingga kita perlu membacanya, ya memang konteks dunianya sudah jatuh. Maka itu kenapa kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk memulihkan dunia ini. Supaya apa? Sistemnya Tuhan kembali bekerja. Dan disitulah orang-orang yang benar kembali hidup di dalam berkatnya Tuhan, anugerahnya Tuhan, dan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Nah, ada 3 kemungkinan tersebut. Baik. Kita yang pasti adalah yang nomor 3. Nomor 3 ini pasti, begitu ya. Yang nomor 1 juga pasti Tuhan memberikan anugerah melalui usaha yang mereka kerjakan. Iya. Gitu ya. Nah, yang belum tentu adalah yang nomor 2 tadi. Iya. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak. Yang Baik. pasti jangan cepat-cepat untuk kemudian berkata, wah ini datang dari setan nih, wah ini karena dia pakai dukun nih dan sebagainya. Belum tentu juga. Lihat tuh, tiap hari Jumat kan dia libur. Apa sih? Kan Jumat istirahat mungkin ya. Perginya kemana, Pak? Saya tuh gitu loh, Master. Mohon maaf sharing ya. Kamis saya libur itu saya dianggap yang aneh-aneh. Padahal saya Kamis itu di gereja. Saya di Sutorjo. Saya sampai malam. Pergi kota mana, Pak? Kota mana? Saya jadi sharing kan ini jadinya kan. Terus kita juga ini penjelasan supaya anak Tuhan itu juga mikirnya gak gini ya. Saya dekat sama Tuhan tapi saya nggak diberkati. Ya kitanya kerja atau enggak? Iya, benar. Kan di situnya kan nggak takut tapi kerjanya luar biasa kan, gila-gilaan kan yang di sono gitu misalnya nih ya. Yang nggak takut akan Tuhan kerjanya luar biasa. Iya, Kitanya hanya sekedar dengan alasan takut akan Tuhan, terus mana berkatnya nih kok nggak ada nih. Terus gimana? Nah, itu memang seringkali terjadi, Pak Nathan. Betul. Di dalam kasus saya tuh pernah ada mahasiswa gitu ya, datang ya gitu. Pak, tolong doain Pak, karena saya percaya doa Bapak ini adalah doa yang manjur. Mantap. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Saya dipuji begitu kan ya, besar kepala saya kan. Oh, mau minta didoakan apa? Wah, pede kan. Mau minta didoakan apa? Pak, doakan sebentar lagi saya mau ada ujian. Waduh, ini anak yang baik ya. Mau ujian datang pada Tuhan, cari mengandalkan Tuhan gitu ya. Luar biasa. Terus saya tanya, oke, ada sesuatu hal yang perlu didoakan dalam ujian, mungkin ada ketakutan atau ada apa. Saya masih pikir positif. Terus dia bilang gini, tolong doakan Pak, kemarin saya lupa belajar. Wah, saya sudah mulai nggak enak feeling saya. Terus hubungannya apa? Kamu lupa belajar sama sekarang diminta didoakan. Ya karena saya tahu Pak, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Luar biasa. untuk mendatangkan kebaikan. Waduh, ngutip ayatnya luar biasa ya. Jadi minta didoakan karena dia percaya doa tanpa usaha tetap bisa Tuhan berkati. Nah ini konsep yang salah. Tuhan bisa memberkati melalui usaha. Tuhan bisa memberikan anugerahnya kepada orang yang benar, dan orang yang benar pasti hidup di dalam kebenaran. Sehingga di dalam hal ini saya percaya kalau ada orang-orang yang katanya percaya Tuhan, tetapi justru hidupnya itu tidak sesuai dengan kebenaran, ya tidak heran kalau Tuhan itu tidak memberkati. Dan memang sengaja Tuhan tidak memberkati. Kenapa? Sekali lagi tujuannya adalah untuk memberikan disiplin supaya mereka yang sudah hidup dalam Tuhan itu sadar hidupnya ini salah. Iya. Sehingga ibaratnya itu kayak begini loh. Tuhan kasih aku berkat, jaraknya jauh nih. Tuhan kasih berkat, gitu ya. Karena masih baru pertama kali bertobat. Tapi kan kerinduan Tuhan kita kan mendekat terus, nih. Betul ya. Nah, kita nggak mau dekat-dekat. Yang Tuhan lakukan apa? Ya udah ditahan dulu aja. Ini ibarat gambarannya ya. Iya. Tuhan ditahan dulu aja. Sampai, lah Tuhan. Terus kita ngelangkah maju. Nah pada waktu itulah Tuhan juga menyatakan berkatnya. Karena apa? Dia sudah dekat dengan Tuhan. Iya. Yes, seperti itu. Mungkin siswanya Pastor Samuel tadi menganut juga Amsal 10 ayat 22 ya. Apa itu? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah, belajar tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang jadikan pintar gitu ya. Itu ajak makan batagor di gedung T. Gedung T apa gedung apa ya? Saya lupa deh. Deketnya kolam KJ pokoknya. Itu ada batagor enak. Itu Sobat Roida. Iya. Jadi kadang-kadang kita mikirnya kayak gitu ya. Tapi percayalah kalau kita takut akan Tuhan, terus kita juga menganut, berlaku, hidup dengan prinsip-prinsip kerja yang benar gitu ya. Kalau mau kerja, kalau mau kaya ya kerja, kalau mau dapat ini ya usaha gitu ya. Wah, itu akan sempurna sekali, baik sekali kondisinya. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel. Jonathan, silakan. Kesimpulan mungkin Pastor Samuel, semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin doa kita dijawabkah? Silakan Ya. Ya. Pastor. Jadi kalau boleh saya simpulkan begini, rekan-rekan Sobat Bahtera Yuda ketika berbicara tentang doa yang dijawab atau segala sesuatu yang Tuhan berikan, percayalah sebelum kita berdoa pun Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik. Yes. Bahkan paling jelas gambarannya adalah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Ketika kita ini masih berdosa, dia sudah mengorbankan diri dan nyawanya untuk menyelamatkan setiap kita. Sehingga apa sih yang memang kita ini butuhkan untuk hidup bagi Tuhan, itu yang Tuhan tidak akan berikan. Tidak ada. Pasti Tuhan itu akan limpahkan, tambahkan bagi setiap kita.
Maka yang menjadi prinsip adalah mari kita belajar terus mengenal Tuhan. Mari kita belajar terus untuk mencari akan kehendak Tuhan. Bukan berorientasi kepada saya dekat supaya saya dapat. Enggak, karena saya sudah dapat. Maka itu saya mau terus hidup di dalam Dia. Supaya semakin saya itu bisa mengagumi akan kasih kebaikannya. Dan semakin saya bisa menyerahkan hidup saya lebih dan lebih lagi untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, kiranya prinsip ini menolong setiap kita untuk kemudian belajar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih buat sharingnya Pastor Samuel. Kalau narasumber kami juga punya Instagram nih Sobat Raida, silakan Anda bisa langsung follow. Di mana Ju? Anda bisa berteman di Instagram, Anda bisa follow di @s4m4jc. Itu Instagramnya Pastor Samuel Sugiarto. Iya, gitu. gampang kan? Dulu saya kenal pertama agak susah dibacanya, tapi ternyata sekarang gampang. Sama. Dan saya udah tanya tujuannya. Nah itu 4GC yang terakhir. Wow. Gitu, luar biasa. Pastor Samuel, kita ucapkan makasih kalau hari ini boleh sharing tentang kedekatan kita, apakah mempengaruhi doa kita dijawab atau enggak. Semoga ini boleh memberkati para pendengar juga Sobat Raida yang mungkin hari-hari ini sedang mikir doa saya enggak dijawab nih ya, atau salah doa, atau saya kurang dekat. Sudah ketemu jawabannya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.